Halo semua, hari ini kita bakal kupas tuntas soal kelas diagram. Ini nih, diagram andalannya para programmer. Soalnya, strukturnya itu mirip banget sama kode. Tenang aja, kita bakal bikin ini jadi gampang banget dipahami. Oke, kita mulai dengan analogi pamungkasnya nih. Anggap aja use case itu skenario filmnya ya. Dialognya, adegannya, alur ceritanya. Nah, kelas diagram ini tuh profil karakternya. Siapa aja pemainnya, sifatnya gimana, kemampuannya apa aja. Jadi kita sekarang lagi jadi casting director buat sistem perangkat lunak kita. Nah, ini dia rute kita hari ini. Pertama, kita pahami dulu konsep dasarnya. Terus, kita bedah satu persatu profil karakter atau kelasnya. Lanjut, kita lihat gimana mereka saling ngobrol. Abis itu, kita masuk ke studi kasus biar lebih kebayang. Dan yang terakhir, kita bakal jawab pertanyaan keramat. Apa sih bedanya class diagram sama desain database? Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kenapa sih kelas diagram sering disebut blueprint atau cetak biru sistem? Jawabannya simple, karena dia ini ngomongin soal struktur, fondasinya, kerangkanya. Ini nih beda kuncinya. Kalau use case itu cerita soal apa yang terjadi, ya kan? Alurnya gimana? Dinamis banget. Nah, kalau kelas diagram, dia itu cerita soal terbuat dari apa sistemnya. Komponen-komponennya apa aja. Siapa aja pemainnya. Ini tuh struktur statisnya. Kerangka sebelum ada aksi sama sekali. Sip, sekarang kita zoom in lebih dalam lagi, kita akan bedah anatomi satu profil karakter ini. Satu blok bangunan utamanya yang kita sebut sebuah kelas. Dan ini dia wujudnya. Cuma kotak simple, dibagi 3. Tapi jangan salah, jangan remehin kotak ini. Justru disinilah semua biodata penting dari satu komponen sistem kita disimpan. Nah, 3 bagian ini punya tugas masing-masing. Paling atas itu nama kelasnya, nama karakternya lah, misalnya dosen. Bagian tengah itu atribut, sifat-sifatnya dia, kayak nama atau NIDN. Terus yang paling bawah itu method, kemampuannya dia, apa yang bisa dia lakuin. Contohnya input nilainya. Jadi ingat ya, polanya cuma 3, nama, sifat, sama kemampuan. Simpel kan? Sekarang coba deh perhatiin simbol-simbol kecil di depannya. Ada plus, minus, sama pagar. Anggap aja ini settingan privasi kayak di sosmed buat sifat dan kemampuannya. Kalau plus, itu artinya public. Semua orang boleh lihat dan pakai. Kalau minus, itu private. Cuma buat dia sendiri, gak boleh diintip. Nah, kalau pagar, itu protected. Cuma dia dan keluarga dekatnya aja, atau kelas turunannya yang boleh akses. Oke, kita udah kenalan sama masing-masing karakter. Sekarang, gimana cara mereka berinteraksi? Kan nggak mungkin ya dalam satu sistem mereka diem-dieman. Pasti ada hubungannya. Nah, di bagian inilah kita akan memetakan hubungan antara mereka. Nah, ini dia kamusnya. Semua garis dan simbol aneh ini tuh punya arti. Ini kayak tata bahasa yang ngehubungin antar kelas. Ada yang cuma kenalan biasa atau asosiasi, ada yang hubungan orang tua anak atau generalization, sampai ada hubungan kepemilikan dan ketergantungan. Inilah yang bikin diagram kita jadi hidup dan punya cerita. Dari semua jenis hubungan tadi, ada 2 nih yang paling sering bikin pusing. Composition sama aggregation. Gampangnya gini, composition, yang belah ketupatnya item, itu hubungan sehidup semati. Kalau induknya mati, anaknya ikut mati. Contoh, invoice dihapus, ya item invoice-nya ikutan lenyap kan? Nah, kalau aggregation, yang belah ketupatnya putih, itu hubungannya lebih santai. Kalau induknya mati, anaknya masih bisa hidup sendiri. Contoh, kelas dibubarin, siswanya kan nggak hilang. Mereka bisa pindah ke kelas lain. Cukup teorinya. Sekarang waktunya praktek. Kita coba bikin diagram beneran buat studi kasus sistem pemilihan dosen terbaik. Yuk, kita mulai susun pemain-pemainnya. Terus mulainya dari mana? Gampang, ada resepnya. 1. Cari semua kata benda di deskripsi kebutuhan. Dosen, kriteria, nilai. Nah, ini calon kuat jadi kelas. 2. Cari semua kata kerja. Hitung, simpan, validasi. Ini calon metodenya. 3. Jangan lupa bikin satu kelas khusus buat jadi otaknya, yang ngatur semua logika. Nah, kalau kita pakai resep tadi, hasilnya jadi kayak gini. Kita punya kelas dosen dan kriteria buat nyimpen data. Terus ada SPK_engine yang jadi kontrolernya, otaknya. Oh ya, penting juga nih, bedain kelas sama objek. Dosen itu blueprintnya, cetak birunya. Kalau Dr. Diki Novriansyah, itu objeknya, wujud nyatanya. Dan lihat hubungannya komposisi. Dosennya dihapus, ya data penilaiannya ikutan kehapus. Masuk akal kan? Oke, sekarang kita bahas kesalahan-kesalahan ulum yang sering banget terjadi. Pertama, bikin kelas namanya login.
Login itu kan kata kerja, sebuah aksi, bukan kata benda. Jadi yang benar itu login jadi metode di dalam kelas user. Kesalahan kedua, ini biasanya bawaan dari database, nulis foreign key di atribut. Ingat, di kelas diagram, hubungan itu pakai garis, bukan nulis ID_dosen di dalam kotak. Nah, ini dia nih, bagian yang paling sering bikin bingung. Kelas diagram vs desain database, sama atau beda? Oke, kita lurusin sekarang. Anggap aja ini dua dunia yang berbeda. Dunia kode sama dunia penyimpanan data. Lihat tabel perbandingan ini. Kelas diagram itu mainnya di ranah pemrograman, fokusnya ke struktur kode. Jadi isinya ada data plus ada logikanya alias metode. Kalau IRD itu mainnya di ranah database, fokusnya murni buat nyimpen data. Isinya ya cuma tabel, kolom, sama kunci. Dua-duanya sama penting tapi beda fungsi. Oke, kalau dari semua ini kalian cuma boleh ingat satu hal, ingat yang ini. Method itu cuma ada di kelas diagram. Titik. Logika bisnis, otak dari aplikasi kayak fungsi hitung normalisasi, itu hidupnya di kode, bukan di database. Database itu cuma gudang, dia cuma nyimpen hasilnya aja, dia nggak mikir. Terus gimana dua dunia ini ngobrol? Nah, ada jembatannya, namanya ORM atau Object Relational Mapping. Proses terjemahannya logis banget kok. Satu kelas jadi satu table. Satu objek jadi satu baris data di table itu. Nah, garis-garis hubungan antar kelas tadi, itu yang jadi foreign key di database. Jadi gitu deh, kita udah bedah tuntas kelas diagram, dari A sampai Z, sampai bedanya sama database. Sekarang, kalian udah punya bekal buat ngerancang blueprint sistem yang kuat. Jadi, pertanyaannya tinggal satu. Blueprint keren apa nih yang bakal kalian rancang selanjutnya?